Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan saya Sniper Ngesot yang menembak dengan cara shot ngursot. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beribadah dengan baik. Selanjutnya sahabat, saya ingin melanjutkan pada episode sebelumnya tentang menjelaskan tentang tabung. Pada episode sebelumnya sahabat, saya menjelaskan tentang tabung yang menggunakan silin led semacam ini. Kemudian mungkin sahabat bertanya-tanya, loh kok nggak sama dengan senapan saya? Oke, pada silin led semacam ini sahabat kebanyakan digunakan pada OD25, sedangkan pada OD22 tidak, sistemnya tidak semacam ini silin lednya sahabat. Saya akan kasih contoh. Nah, semacam ini. Jadi perbedaannya agak sedikit berbeda sahabat, tapi struktur bagian belakangnya ini sama, cuma bagian depannya saja nggak sama, yaitu antara OD25 yang hanya menggunakan silin led saja, sedangkan OD yang 22 itu beberapa tambahan komponen. Di sini juga pada tabung yang menggunakan sistem semacam ini sahabat juga ada silin led, tapi silin led ini bukan untuk menutup lubang. Kenapa? Karena silin led ini ada lubangnya juga, di bagian tengahnya ada lubangnya. Sedangkan penutup lubangnya pada bagian masuknya angin bagian depan, yaitu menggunakan gotri. Ada gotri semacam ini, yang juga ada rumah gotrinya. Baik, kerusakan pada silin led itu juga bisa terjadi sahabat, yaitu dikarenakan silin lednya sudah pecah atau rusak sehingga membuat angin lepas lagi. Ketika angin masuk ke dalam tabung, angin lepas lagi bagian luar karena silinnya rusak. Atau bisa juga sahabat karena gotrinya ini kalau sudah karatan sahabat, sering kita kasih pelumas dan sebagainya, sehingga membuat ini kotor dan juga karatan. Ini juga akan membuat lubang pada masuknya angin di sini, ini akan bocor juga. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah keamanan silin led dan juga kerapian pada gotrinya. Pada tabung OD22 ataupun yang menggunakan sistem semacam ini sahabat, ini juga beberapa kasus membuat sahabat itu sedikit kecewa. Kenapa? Karena ruang tabungnya tambah sempit dikarenakan masih diisi dengan ruang rumah gotri semacam ini. Sehingga beberapa sahabat juga berusaha untuk membuat tabung ruangan ini semakin lebar dengan cara bore up. Dengan cara apa? Yaitu memotong rumah gotrinya ini menjadi lebih pendek. Bukan pas membuangnya, tapi memotong rumah gotrinya ini menjadi lebih pendek, sehingga ruang tabungnya ini menjadi semakin lebar. Dan juga sahabat, ada juga yang menggunakan istilahnya V5. Apa perbedaannya V5 dengan yang standar? Hanya perbedaannya pada aspentilnya saja sahabat. Kasus pada tabung OD22, aspentilnya itu kecil, hanya ukuran sekitar 3 mili ukurannya kecilnya. Kemudian dirubah menjadi aspentil dengan ukuran 4 mili. Tujuannya apa? Agar keluarnya angin ketika aspentil ini terbuka, karena apa? Karena ketika aspentil ini terbuka sahabat, aspentil ini terbuka, sehingga angin ini akan maksimalkan keluar ke dalam transfer angin ketika aspentilnya dibuat lebih lebar. Itu saja untuk V5. Mungkin itu saja tambahan penjelasan tentang mekanisme tabung senapan uklik antara yang menggunakan gotri dan juga yang tanpa menggunakan gotri semacam ini. Sebelumnya sahabat, saya jelaskan lagi bahwa di sini tidak ada niat untuk menggurui. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu dan juga informasi-informasi yang saya dapat dari beberapa teman-teman ataupun youtuber-youtuber lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Jika bermanfaat mohon bantuannya untuk di like, di subscribe agar bisa channel ini bisa berkembang, memberikan informasi yang menarik bagi sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.